Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilman Magistri dengan nomor induk mahasiswa 040103200016 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan pada bayi. Masa perkembangan pada bayi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan motorik, yang ketiga ada perkembangan kognitif, yang keempat ada perkembangan sosial emosional, yang kelima ada perkembangan bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Anak akan memberi mereka kemampuan untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkembangan fisik balita dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal tersebut merupakan proses awal tumbuh kembang anak. Seiring dengan pertumbuhannya, jumlah dan jenis aktivitas fisik akan berubah. Perkembangan fisik balita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar. Hal-hal tersebut akan berujung pada terasanya perkembangan keterampilan fisik mereka. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Kemampuan motorik anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berhubungan dengan gerakan otot besar yang ditandai dengan kemampuan si kecil dalam duduk, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil seperti jari jemari tangan yang ditunjukkan dengan kemampuan si kecil memindahkan benda, mencoret-coret, dan menyusun balok. Berikut ini beberapa perkembangan motorik bayi secara umum. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Usia 4 hingga 6 bulan, saat memasuki usia ini, keseimbangan dan gerakan bayi meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Untuk usia 7 sampai 9 bulan, bayi pada tahap perkembangan motorik anak di usia ini adalah koneksi sistem saraf yang terus terbentuk, sehingga kendali atas ototnya semakin kuat. Untuk yang terakhir, usia 10 sampai 12 bulan, tahap perkembangan bayi motorik anak saat ini adalah ia sudah bisa mengubah posisi berdiri. Posisi sendiri. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Ciri-ciri perkembangan kognitif pada bayi. Yang pertama, bayi belajar melalui panca inderanya dan gerak refleks. 2. Mulai memahami permanensi sebuah objek. Misalnya saat bayi, ibu menggenggam mainan. Bayi mulai mengerti ketika mainan tersebut tidak ada dalam genggamannya. Bayi akan berusaha mencarinya. 3. Bayi memahami bahwa tindakannya akan mendapatkan reaksi tertentu. Di sini, bayi belajar mengenai sebab akibat. Yang keempat, aktif menggunakan tangan untuk menjelajahi sekitarnya. 5. Mulai berbahasa walau belum jelas. Dan yang terakhir, meniru suara apa yang ia dengar. Yang keempat ada perkembangan sosial emosional. Hubungan yang penuh cinta memberi kita rasa nyaman, aman, percaya diri, dan dorongan. Tidak hanya orang dewasa, bayi pun bisa merasakan manfaatnya. Dari situ, bayi dan anak belajar membentuk persahabatan, mengkomunikasikan emosi, dan menghadapi tantangan. Hubungan yang kuat dan positif juga membantu bayi mengembangkan kepercayaan, empati, belas kasih, dan rasa benar dan salah. Perkembangan sosial adalah kondisi ketika bayi dapat merespon
dengan baik keadaan di sekitarnya. Dan perkembangan emosional ini berhubungan dengan kemampuan bayi dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Selanjutnya, dan yang paling terakhir, ada perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa bayi adalah keterampilan yang dimiliki bayi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan bayi sesuai usianya. Sama seperti perkembangan motorik bayi, kemampuan sensorik, kecerdasan emosional, dan perkembangan kognitif bayi. Perkembangan bahasa bayi juga berlangsung secara bertahap. Usia awal ini memungkinkan otak bayi untuk menyerap bahasa sekaligus melatih kemampuan berkomunikasinya. Namun perlu diketahui pula bahwa setiap anak ada kemungkinan akan berkembang dengan waktu yang berbeda. Itu sebabnya perhatikan dan latih perkembangan kemampuan bahasa bayi guna memudahkannya dalam berkomunikasi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.